Halo teman-teman, berkah dalam. Saya Yohana Lasita Sandra Amaya dengan NIM 20G40018 dari kelas 1.4 Aksi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugiyo Pranoto Semarang akan membahas isi dari Handbook of Religion and Mental Health. Dari buku ini saya mengambil bahasan dari artikel 14 yang berjudul Religion and Mental Health from Catholic Perspective dari Nancy Clare. Di sini kita akan melihat apa saja unsur dari tradisi tertentu dan bagaimana tradisi keagamaan orang tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mentalnya. Tiap agama memiliki cara yang berbeda dalam memahami keagamaan dan kesehatan mental seseorang. Bahkan tiap individu atau tiap orang memiliki perbedaan dalam merealisasikan hal tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, perbedaan etnis, pendidikan, yakni pendidikan pada anak-anak dan orang dewasa sebelum Konsili Vatikan II, bahkan setelah Konsili Vatikan II, dan perbedaan sosial ekonomi seseorang. Kesehatan mental harus memperhatikan cara seseorang memanfaatkan pengalaman hidupnya dengan baik atau buruk dan mengambil tanggung jawab atau tidak dalam untuk kehidupan mereka selanjutnya. Yang pertama yang akan saya bahas yakni pendidikan sebelum Konsili Vatikan II. Awalnya saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan anak sebelum tahun 1965 tersebut. Pendidikan anak saat itu, mereka menerima semua pembinaan religius agar dapat terus hidup dari pengalaman-pengalaman yang mereka pelajari sebelumnya. Hal ini dibuktikan bahwa ada gereja Katolik di Amerika Serikat yang menjadi gereja imigran, yakni setiap gelombang baru imigran yang datang dan menetap di lingkungan tersebut, mereka akan mendirikan sekolah paroki. Pembinaan agama tersebut terdiri dari menghafalkan katekismus Baltimore dan proses pendidikannya yakni dengan menghafalkan perintah-perintah, hukum-hukum gereja, hari-hari yang diwajibkan, yang dikuduskan, dan 7 dosa mematikan, dan juga mempelajari kriteria dosa ringan dan dosa berat. Pada saat itu, ketika sedang pembelajaran, ada beberapa anak yang merasa kaku dan mengalami kekerasan dari pihak guru mereka. Namun, ada juga anak yang merasa baik-baik saja dan merasakan cinta kasih dari guru mereka. Sebelum Konsili Vatikan II dalam pendidikan orang dewasa, pendidikan itu berasal dari khotbah yang dikhotbahkan pada misa hari Minggu biasa yang berfokus pada doktrin Katolik melalui firman-firman Tuhan, yang menyebabkan religiusitas umat Katolik tidak berkembang dari tingkat dasar. Di sini beberapa pendeta juga mencegah agar umatnya tidak mengikuti kegiatan non-Katolik dan mengatakan bahwa hal tersebut sama saja berdosa. Hal ini menyebabkan pemikiran yang picik terhadap umat dan kurangnya interaksi umat dengan agama lain. Saat ini juga dikatakan dosa digambarkan sebagai pelanggaran terhadap Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan pengabaian. Yang pertama merupakan pelanggaran yang tidak terlalu serius, dan yang terakhir merupakan pelanggaran serius yang pantas mendapatkan hukuman kekal jika tidak bertobat sebelum kematian. Yang kedua kita bahas mengenai masa setelah Konsili Vatikan II. Dalam pendidikan anak, katekismus Baltimore bukan hanya sebagai alat utama untuk mengomunikasikan doktrin Katolik. Namun, selain itu juga mendorong dialog dengan agama lain
mendorong anggota gereja melihat keterlibatan dengan dunia dan masalah keadilan merupakan sebagian dari perubahan yang besar. Sedangkan dalam pendidikan orang dewasa setelah Konsili Vatikan II, lebih banyak menggunakan kursus, retret, arahan spiritual sebagai pembentukan religius dewasa. Pengaruh yang kedua yaitu keluarga dan etnis. Di sini saya akan menggabungkan antara keluarga dan etnis dengan tingkat sosial ekonomi seseorang. Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi keluarga juga berperan dalam bagaimana seseorang menginternalisasikan tradisi agama dalam dirinya. Selain itu, konteks etnis dan bentuk lingkungan tempat tinggal pun mempengaruhi. Biasanya seseorang akan tinggal dalam lingkungan yang sesama etnisnya. Namun, sebenarnya yang paling berpengaruh dalam agama dan kesehatan mental kita sendiri adalah tanggung jawab dari diri kita sendiri. Dengan bertambahnya tanggung jawab kita, semakin kita tahu mana hal yang baik dan buruk, dan kita dapat mengurangi fantasi dan dosa yang kita berbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak menimbulkan efek merusak pada orang lain, terlebih anak-anak. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari artikel ini. Terima kasih.